Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mempelajari tentang kalkulus 2. Jadi dulu itu sedikit cerita aja. Pada waktu saya mahasiswa dulu itu kuliahnya kalkulus. Habis itu tahun berapa saya lupa diganti matematika. Matematika, makanya ini tulisannya matematika. 2 tahun lalu, 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu ganti lagi jadi kalkulus lagi. Jadi itu. Nah, cuman ini seperti yang disampaikan minggu lalu, Matematika 2 itu posisinya pada waktu itu 4 SKS. 4 SKS. Sekarang kalkulus berapa? 3. Jadi kalau 4 SKS itu 2 SKS, 2 SKS. Tiap minggu 2 kali pertemuan masing-masing 2 SKS. Nah, karena sekarang kalkulusnya jadi 3, materinya tidak dikurangi. Jadi yang materinya 2 kali 2 itu dimampatkan jadi 3. Jadi ini kelihatan nggak ya? Ya. Berarti kita nanti pakai 2 materi langsung. Tiap pertemuan langsung 2 materi. Ya otomatis nanti agak cepat-cepat gitu aja. Terus kemudian ini materinya yang buat dulu Pak Dopir, karena materinya yang buat Pak Dopir sehingga nama beliau masih tetap ada di sini untuk kreditnya ya. Bukan kredit cicilan bukan, maksudnya kredit memberi apa namanya penghargaan kepada yang buatkan. Oke, ini adalah materi-materi yang akan kita insya Allah kita bahas dalam 1 semester. Otomatis nanti apa namanya kita ya nggak sampai semuanya, kan sampai UTS nanti ya. Sebentar. Oh, kalau kelas ini lanjut ini 12 ini nanti. Kelas A ini ya? Oh iya, kelas A ini nanti saya udah bilang belum? Belum. Oke. Kelas A ini 12. Nanti sampai setelah UTS juga tetap saya. Seperti itu. Nah, terus dari ini ruang dimensi 3 dan vektor ini ada beberapa materi. Yang insya Allah hari ini kita bahas, ini yang ini. Insya Allah yang akan kita bahas itu ini, 2 ini. Sistem koordinat dalam ruang 3 dimensi dan vektor. Nah, kenapa kok ini kita bahas pertama kali? Karena seperti yang disampaikan minggu lalu bahwa kalkulus 2 ini mirip kalkulus 1 tapi bedanya kalau kalkulus 1 hanya 1 variabel, kalkulus 2 2 variabel. Kalkulus 1 di 2 dimensi, kalkulus 2 di 3 dimensi. Maka ya, akan kita pelajari dahulu bagaimana sistem koordinat dalam ruang 3 dimensi. Dan ini nanti fungsi dinilai vektor dari faktorial integral lipat ini nanti semua akan di 3 dimensi. Jadi lebih dari 1 variabel. Oke, sistem koordinat ada 3 yang secara umum dipakai ya. Kartesian, tabung, dan bola. Kalau Kartesian, paham ya? Semoga apa namanya? Ingat, kalau Kartesian itu semuanya saya yakin sudah pernah. Bedanya kalau dulu hanya punya X, Y aja. X, Y. Kalau 3 dimensi ditambah X, Y, Z. Seperti ini. Jadi kalau dulu cuma gini aja. X, Y ini nggak kelihatan. Kalau 3 dimensi, X, Y, Z. Seperti itu. Tabung nanti kita punya 3 juga variabelnya, koordinatnya. Ru, V, Z. Kalau bola kita punya R, V, dan theta. V ini sama, V-nya yang ditabung dan V-nya yang ada di bola ini sama. Z-nya yang ditabung dan Z-nya yang ada di Kartesian ini sama. Jadi ini sama, yang ini sama, yang ini sama. Sorry guys. Paling tidak kita punya ada satu koordinat yang sama. Nah, kita langsung masuk ke bagian transformasinya. Misalkan kita berada di Kartesian, sistem koordinat Kartesian, kemudian kita punya titik P. Dia posisinya adalah X, Y, Z. Di titik yang sama posisinya, ditabung, itu P punya sistem koordinat Ru, Pi, Z. Seperti itu. Nah, bagaimana kita ingin mentransformasi dari Kartesian tabung dan juga sebaliknya? Mungkin yang pertama kita buat yang dari tabung ke Kartesian dulu.
Jadi kalau misalkan kita lihat, ini kan berarti seperti ini ya, mirip seperti ini ya. Berarti yang di sebelah sini ini adalah X, di sebelah sini adalah Y. Sekarang kita lihat dari atas sini. Lihat dari atas sini. Berarti kalau misalkan kita lihat, kita punya di sini nih X, di sini nih Y, di sini ini kita punya Ru, di sini V. Nah, kita zoom dikit. Di sini kita punya V, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita lihat sin V sama dengan Y per Ru. Betul ya? Berarti Y sama dengan Ru kali sin V. Sebenarnya bisa ditulis sin V kali Ru bisa, tapi saya takutnya nanti dianggap sin dalam kurung V kali Ru gitu, takutnya gitu. Oke, berarti kita punya Y sama dengan Ru sin V. Cos-nya, cos V sama dengan X per Ru. Maka X sama dengan Ru cos V. Ini kita punya dua ini. Seperti itu. Nah, dari sini berarti kita sudah punya, jika ingin mencari si X itu dari sistem koordinat tabung, itu dia rumusnya ini. X rumusnya Ru cos P. Y rumusnya Ru sin P. Jadi kalau misalkan kita sudah punya ini, maka Ru sin P itu sama dengan Y-nya, Ru cos P sama dengan X-nya. Ya betul, sama dengan X-nya. Dan ini yang kita dapatkan di, kebablasan. Kita dapatkan di sini. X sama dengan Ru cos P, Y sama dengan Ru sin P. Seperti itu. Z-nya sama. Jadi Z-nya ini dengan ini akan sama. Oke, masih aman? Ini belum pemanasan ini masih preambul dulu, habis ini pemanasan. Nah, sekarang kita lihat ke sini, kita sudah punya yang di sini oke. Sekarang kita lihat kalau misalkan dari Kartesian ke tabung. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini ya, kelihatan enggak? Ini seberapa? Sekian. Oke. Misalkan kita lihat di sini, misalkan kita punya Ru X, Y posisi seperti ini. Maka rumus korelasi antara Ru X, Y bagaimana? Ru X, Y, Ru kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka Ru sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan ini, kita dapat satu. Nih, kita dapat. Kita ambil akarnya yang positif ya. Karena Ru ini adalah jarak antara, tadi belum itu ya. Oke, X, Y, Z bentuknya seperti ini. Aman ya. Ru di sini, Ru itu adalah jarak titiknya ini terhadap sumbu Z yang tegak ini. Baik positif maupun negatif. Jadi kalau si P ini di bawah sini, jaraknya pun juga sini. Seperti itu. Ini adalah jarak, nggak pas ya. Nah, ya sama tetap nggak pas juga gitu. Ya, yang penting tahu ininya lah. Tahu ya. Jadi jaraknya seperti ini. Jadi ru-nya juga di sini. Meskipun P-nya dia di bawah. Jadi terhadap sumbu Z. Si P ini adalah sudut buka antara sumbu X positif terhadap ru-nya tadi. So, itu. Kalau Z adalah ketinggian si Z-nya sama dengan kartesian. Gitu. Nah, kita sudah punya ru sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Terus kemudian sekarang kita lihat di sini. Yang sebelah di sini. Tangan V sama dengan, kelihatan ini. Tangan Y per X atau X per Y? Y per X, betul ya? Tangan V sama dengan depan per samping. Maka V sama dengan arkes tangan Y per X. Jadi itu. Kita di sini sudah dapat lagi. Ini dapat, ini dapat.
Z aman karena sama. Seperti itu. Jadi ini adalah transformasi dari Kartesian ke tabung dan juga sebaliknya. Ya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan? Semoga masih aman ya. Masih aman. Ini belum selesai pemanasannya, ini belum selesai. Kita pemanasannya masih beberapa slide lagi. Nah, kalau Kartesian ke tabung modelnya seperti ini, kita berikutnya melihat Kartesian dan bola. Sekarang kita lihat yang di sebelah sini. Di sebelah sini, ini aslinya ru tidak dipakai di sistem bola, aslinya. Tapi ru di sini adalah digunakan sebagai bantuan. Ru di sini posisinya sama dengan ini enggak? Sama ya? Di sini ada V, di sini ada V. Maka di sini V-nya pun juga sama. Maka nanti di sini juga sama X, di sini juga akan sama Y. Maka ru yang di sini juga korelasi dengan X-nya akan sama dengan ru yang ada di sebelah sini. Seperti itu. Nah, sekarang di sini kita lihat segitiga, bukan yang bawah di sini, tapi yang atas ini. Oh, sebentar. Tadi hampir lupa lagi. Kalau tadi di sini ru itu adalah jarak titiknya terhadap sumbu Z, entah positif negatif. V ini adalah sudut antara X positif sampai ke sudut ru-nya tadi, Z ketinggiannya. Kalau di sini R itu adalah jarak dari jarak sebuah titik dari titik pusat 0,0,0. Seperti itu. V sama seperti tadi. Terus kemudian theta sudut dari Z positif. Sekarang ini coba dilihat. Kalau misalkan kita lihat si V-nya ini minimal berapa derajatnya, maksimum derajatnya berapa? Nol derajat boleh nggak? 0 derajat boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Sekarang gini, misalkan kita di sini punya, titik titik P-nya di sini misalkan X-nya 2, X-nya 1 aja wes, Y-nya 0, bener, 2,0,1. Oke ya, jadi X-nya 2, Y-nya 0, Z-nya 1. Ini V-nya berapa derajat? Iya, 0. Berarti V0 boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sorry itu. Sorry itu. Jadi nggak masalah. V-nya 0, nggak masalah. Berarti V dimulai dari 0, nggak masalah. Sekarang, misalkan kita lihat dari atas ya. Misalkan kita lihat dari atas. Ini posisi X, ini posisi Y. Misalkan dilihat dari atas. Berarti V0 itu kan pada waktu dia ru-nya gini ya. Pada waktu di sini boleh nggak titiknya? Di sini? Di sini? Di sini? Tidak boleh. Di sini? Boleh juga. Boleh kan? Boleh. Maksimum berarti berapa ini V-nya nih? 360 derajat. Boleh. Aslinya itu gini. Kalau misalkan gini, maka dia nolnya akan sama dengan 360. Tapi biar nggak bingung, gini aja. Meskipun bisa ditulis gini, bisa ditulis gini. Maksudnya apa? Kalau pas 360 derajat nanti akan sama dengan 0. Begitu. Di 0, P, 360. Posisi CV-nya ini bisa, jadi misalkan kita punya ini, nanti si V-nya itu bisa mulai dari sini. Misalkan ya, kita lihat ru-nya ini aja. Yang kita lihat garis ru-nya ini. Berarti boleh dari sini boleh, sini, muter sampai ke sini pun juga boleh. Untuk mengcover semua area. Begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan kita lihat seperti ini tadi, misalkan ya,
Kita pakai segitiga yang atas ini. Tadi itu kelewatan tadi. Titik-titik ini sama dengan nilai ru, sama dengan yang bawah. Berarti ini kita punya ru. Sorry ini. Kemudian segitiga ini kita bawa ke sini. Kita di sini punya ru, terus kemudian di sini punya r, di sini nih theta, di sini kita punya z. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sin theta. Kurang ke kiri apa enggak ya dia? Enggak apa, agak turun ke bawah dikit aja. Kita lihat sin theta. Sama dengan berapa? Sin ru per r. 14-an. Ru per r. Betul ya? Berarti kita punya ru sama dengan r sin theta. Betul ya? R sin theta. Kita lihat di sini. X-nya sama dengan ru cos pi. Kita tulis di sini. X sama dengan ru cos pi. Seperti ini. Kemudian ru-nya, tadi kan ru-nya yang di sini sama dengan di sini kan sama kan posisinya ya. Maka di sini kita punya ru sama dengan R sin theta. Ru-nya kita masukkan ke sini. Akhirnya jadinya apa? Kalau sesuai dengan ini, sama dengan R sin theta cos pi. Atau kalau misalkan mau ditulis urut R pi theta, jadi urut ini. R cos pi sin theta. Biar penulisannya urut dengan ini. Mirip seperti kalau Cartesian kita urutkan X, Y, Z seperti itu. Si Y akan sama. Ru sin pi. Ru sin pi, ru-nya diganti R sin theta. Jadi R sin theta sin pi. Oke? Nah, sekarang kita lihat cos-nya. Cos theta sama dengan Z per R. Maka Z sama dengan R atau gini. Maka Z sama dengan, biar irit, R cos theta. Kita dapatkan di sini. Oke, oke, oke. Jadi kita sudah punya transformasi dari bola ke kartesian. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan? Ya. Semoga masih aman ya. Oke, masih aman. Kita lanjut ke sebelah sini. Di sini sebelumnya kita sudah punya ini. Ru X, Y. Ru kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Betul ya? Nah, sekarang kita melihat di sini. Korelasi antara R, Z, Ru gimana? Sama dengan Ru kuadrat plus Z kuadrat. Ru kuadratnya kita ambil dari halaman sebelumnya, yang ini. Berarti sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kelihatan? Masih kelihatan. Oh, ini kelihatan. Oh, mepet. Ya wes. Ini aja wes. Maka R sama dengan, eh, R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kita dapatkan yang ini. Ini. V-nya, V-nya di sini akan sama dengan yang ini tadi. Akan sama. Jadi tan V akan sama dengan yang tadi ini. Mana tadi? Tan V sama dengan Y per X. Gambarnya tadi. Maka yang di sini akan sama juga. V-nya arkes tangan Y per X.
Terus theta, theta di sini. Kalau misalkan kita lihat, tadi di sini kita punya, nah ini, kita dari sini, cos theta sama dengan Z per R. Maka theta sama dengan R cos Z per R. Kita dapatkan yang ini. Gitu. Ya. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan? Ya, pemanasan ini, pemanasan, pemanasan. Sekarang pertanyaannya, V di sini sudutnya berapa? Boleh berapa sampai berapa? V, yang V. V yang ini. Sudutnya akan sama seperti yang ini. Betul ya? Yang jadi pertanyaan lanjutan, tetanya berapa sampai berapa? Tetanya sudutnya minimum berapa, maksimum berapa? Nol boleh nggak? Jadi nanti kalau misalkan nol dia mepet gini. 90 derajat boleh nggak? Gini. 180 derajat boleh nggak? Boleh. Ke bawah. Betul ya? Kalau dia posisinya di Z minus persis. Lebih dari 180 derajat boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kalau dia lebih dari 180 derajat berarti kan gini kan? Ini sebenarnya itu sudutnya V-nya yang di sebelah sini. Tetanya sebelah sini. Jadi kalau gini, tetanya yang sini. Kalau gini, tetanya dari sini sampai sini. Kalau gini, tetanya 180. Tapi kalau lebih dari 180, tetanya aslinya dari yang sebelah sini. Berarti kalau tetanya yang sebelah sini, V-nya, kalau misalkan gini, tetanya sebelah sini, V-nya sekian. Sekian. Betul ya? Misalkan anggap aja ini 45 derajat. Tapi kalau sudut tetanya ini lebih dari 180 derajat, maka aslinya tetanya sini, V-nya ya. Jadi V-nya berapa? 180 tambah 45. Sama katanya ya. Jadi kalau misalkan tetanya 270 derajat, itu aslinya dia tetanya hanya 90 derajat, tapi V-nya yang muter di kuadran 3. Seperti itu. Oke? Berarti di sini, ya. Oh, kalau Pi-nya sampai 360, ya, tetanya cuma sampai 180 aja. Berarti kalau di sini kita punya 0 V 360, 0 theta, 12, 180. Tapi di sini ada sama dengannya. Karena kalau misalkan persis di sumbu Z, dia tetanya harus 180. Seperti itu. Nah, gitu. Oke? Sekarang ada pertanyaan lagi. Hmm, kita pakai pakai contoh soal aja nanti deh. Soalnya kalau pakai pertanyaan bingung. Kita lanjut ya. Sudah cukup pemanasannya? Ya, pemanasan. Nah, ini adalah apa namanya bentuknya yang jadi. Jadi theta itu hanya sampai 180 derajat, VP bisa sampai 360 derajat. Ini di sini sama dengan kalau pas sama dengan 360 ya berarti kembali lagi ke 0. Oke, dan seperti itu. Terus di sini kita punya ada yang tahu bedanya pi di sini dan 180 derajat? Pi di sini satuannya adalah radian. Jadi 2pi yang satu apa, 360 derajat sama dengan 2pi itu 360-nya dalam satuan derajat. Ini pi-nya dalam satuan radian. Jadi satu radian itu sekitar 57,273 derajat. Seperti itu.
Jadi kalau misalkan di kalkulator, jangan sampai mestinya derajat ngerjakannya dalam radian. Nanti kacau. Gitu. Karena satu radian itu 57,273 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh. Nyatakan, nyatakan titik 2, min 1,3 ke dalam koordinat tabung. Tabung berarti kita pakai yang ini. Berarti Ru sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat diakarkan. Betul ya, berarti berapa tadi? Maaf. Tabung, ya betul. Ru sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat di sini sudah ada jawabannya ini. Udah ya. 4 tambah 1 akar 5 kemudian diakarkan. Akar 5. Kemudian arkes tangan Y per X. Ditulis ya. Arkes tangan min 1 per 2. Betul ya? Y per X. Kalau misalkan kita lihat nilainya ini, apakah sama dengan, kalau kita pakai kalkulator ya, apakah sama dengan arkes tangan 1 per min 2? Kalau dari kalkulator, sama nggak? Kalkulator akan sama. Kenapa? Arkes tangan min setengah. Yang atas min setengah, yang bawah juga min setengah. Hasilnya ini nanti pasti sama kalau pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator. Kalau misalkan kita lihat posisinya, ini kuadran ya. Kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kita lihat, X-nya 2, Y-nya min 1. Dia di kuadran berapa? X-nya 2, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kuadran enggak. Ini di kuadran 4. Kalau X-nya min 2, Y-nya 1. Di kuadran 2. Jadi kalau misalkan mengerjakan konversinya seperti ini pada waktu mengerjakan arkes tangannya, ini perlu memperhatikan dia di kuadran berapa. Kalau dari kalkulator saja kita masukkan arkes tangan min setengah akan sama dengan min arkes tangan setengah, dia akan keluar min 26 derajat, 26,6 derajat. Min 26,6 derajat dia berada di kuadran min 26 derajat. Min 26 derajat saja berada di kuadran berapa? Di sini kan ya? Min 26 derajat kan berarti di sini. Berarti dia berada di kuadran 4. Kebetulan kalau misalkan ngerjakannya pakai kalkulator, jawabannya min 26 derajat akan benar. Karena dia berada di kuadran 4. Tapi kalau misalkan soalnya adalah arkes tangan 1 per min 2, dia seharusnya berada di kuadran 2. Kalau jawabnya hanya min 26 derajat saja, salah. Kenapa? Karena jawabannya seharusnya berada di kuadran 2. Nah, caranya bagaimana? Kalau berada di kuadran 1 atau 4, jawabannya positif negatif, nanti akan masih oke. Jadi min 26 derajat ini kan berarti 360 min 26 ya. Sudutnya berapa? Seperti itu. Kalau dia berada di kuadran 2 atau 3, yang jadi sumbu itu adalah 180 derajat. Jadi, misalkan seperti ini, jawabannya adalah, misalkan yang ini ya, berarti dia adalah yang ini 180 min 26,6 derajat. Ini baru betul. Jadi, pada waktu mengerjakannya ini, perlu hati-hati, dilihat. Arkes tangannya, minusnya di mana. Dia kuadran berapa. Sebagai contoh lagi, kalau misalkan kita punya 2 sama 1. Misalkan kita punya arkes tangan 1 per 2. Berarti kan X-nya 2, Y-nya 1. Dia berada di kuadran 1. Jawabannya nanti berdasarkan kalkulator 26,6 derajat. Kalau di sini dibiarkan, benar. Kenapa? Karena dia posisinya di sebelah sini. Tapi kalau misalkan arkes tangan min 1 per min 2, kalau dari kalkulator jawabannya berapa ini? Sama.
26,6 derajat. Padahal ini kalau dilihat dia berada di kuadran 3. Kuadran 2 dan 3 di sini dikorelasikan dengan dengan 180 derajat. Berarti aslinya ini adalah 180 plus 26,6 derajat. Seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Tadi mau menjelaskan ini, tapi kalau nggak ada contohnya akan bingung. Seperti ini. Seperti itu. Ini adalah berhubungan dengan V-nya. Z-nya masih tetap 3. Seperti itu. Cara yang sama berarti kita sudah punya untuk bola, sudah ketemu ya, V-nya ya. V-nya kita ketemu min 26,6. Berarti tinggal R-nya. R-nya sama dengan kuadrat, 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 kemudian diakarkan. Betul ya? Ketemu R-nya. Habis itu, yang terakhir, Arkes cos Z per R. Arkes cos Z per R. R-nya didapat dari mana? R-nya didapat dari yang perhitungan pertama tadi. Z-nya, ya ini. Nah ini sama dengan yang tadi. Ini akar 14-nya tadi ditambah R, maaf, X, Y, Z dikuadratkan. Kemudian Arkes cos Z per R. Kalau misalkan dilihat di sini, Arkes cos Z per R, bisakah di dalamnya sini minus? Z per R-nya bisa minus nggak? R-nya bisa minus nggak? R, nggak. Z-nya bisa minus nggak? Bisa. Berarti nanti di dalam Z per R ini akan ada minus. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat, si theta ini hanya kuadran 1 dan kuadran 2. Di sebelah sini cos-nya plus apa min? Plus di sebelah sini cos-nya min. Coba misalkan kita lihat. Kita punya 3 per akar 14. Kalkulator. 3 bagi akar 14 itu sekitar berapa sih? Daripada ini. Nah, 14 akar sekitar 3,7. Berarti 3 bagi 3,7. Oh, lasinnya mana? Arkes cos-nya mana ini? Arkes cos. Ya, aduh, ini kalkulatornya baru modelnya ini. Oh, Arkes cos 3 dibagi 3,7. Oh, radian Dijri. Ya, ulang lagi. Tadi dalam Dijri soalnya. Dalam radian. Arkes cos 3 bagi, lah kenapa nggak saya tulis di sini ya? Kan di sini ada kalkulator. Nah, misalkan kita pakai, mana ini arkesnya ini? Arkes cosnya mana ini? Hijri, radian, mestinya kan di sini ya. Cos, cos depannya. Arkesnya mana ini? Bukan. Len, alah, sudah wis pakai HP aja wis. Saya itu mau nyoba arkes cos min min 3 bagi 3,7. 144. Nah, benar. Jadi kalau misalkan pakai pakai apa namanya? Pakai langsung 3 per akar 14, dia akan ketemu, ini nggak kelihatan nggak, jadi tutup. Akan ketemu 36,7. Tapi pada waktu kita punya di sini minus, di sini ya, di sini minus 3 per akar 14, itu ketemu sekitar 144 derajat. 144 derajat, itu berarti, ya berarti sudah benar 180 min G6. So, itu. Maksudnya apa? Kalau di sini, arkes tangan ini,
dia perlu diperhatikan dia sedang berada di kuadran berapa. Sehingga kalkulatornya nanti kalau ngerjakan kuadran 1 dan 4 itu bisa langsung ditambahkan dengan sudut 0. Tapi kuadran 2 dan 3 harus menggunakan sudut 180 hasil dari kalkulatornya. Betul ya? Tapi kalau misalkan cos-nya di sini, ini nggak perlu. Mau pakai plus, mau pakai minus, sudutnya langsung benar. Jadi yang di sini, ini sudah. Oke, jadi misalkan langsung Arkes cos min 3 per akar 14, ini akan sama dengan 180 derajat min 36,7 derajat. Sekitar gitu. Oke, pemanasan sesi pertama sudah cukup. Jadi di sini kita sudah mencoba transformasi kartesian ke tabung dan transformasi kartesian ke bola ke kartesian ke bola dan juga sebaliknya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, nggak usah. Langsung rumus saja nggak apa-apa. Paling tidak ini dijelaskan siapa tahu lupa. Kalau lupa atau nggak yakin, silakan gambar di sini. Ya. Nggak masalah, nggak masalah. Mungkin mengingatnya yang ini mungkin ingatnya, nggak masalah. Ini tuh biar disamakan R V theta. Mungkin ada yang sempat berpikir juga bagaimana merubah dari tabung ke bola. Ya, kalau tabung ke bola maka dibawa kartesian dulu aja. Jadi ngerubahnya ke kartesian, terus habis itu ke bola. Seperti itu. Dan juga sebaliknya, bola ke tabung, berarti bola ke kartesian dulu, baru bola ke tabung. Seperti itu. Nah, pemanasan pertama sudah, kita lanjut dengan bidang-bidang utama dalam koordinat kartesian. Sebentar, ini kalau misalkan langsung melihat seperti ini, saya yakin membingungkan. Sekarang gini, misalkan kita punya, salah, seperti ini. Kita punya X, Y, seperti ini. Misalkan kita punya seperti ini, di 2 dimensi. Grafik X sama dengan 1, itu bagaimana? X sama dengan 1. Berarti grafiknya berupa garis vertikal. Betul ya? X sama dengan 1, seperti ini. X, Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, horizontal, misalkan seperti ini. Betul ya? Kalau misalkan kita punya 3 dimensi, misalkan di 2 dimensi, X sama dengan 1 seperti ini. Betul ya? Kalau di 3 dimensi, X sama dengan 1 ini tadi ditarik ke atas dan ke bawah. Kalau di sini ditarik mendekati dan menjauhi. Jadi yang sebelumnya cuma seperti ini aja, X sama dengan 1 ditarik ke atas dan ke bawah di ruang 3 dimensi, dia menjadi sebuah apa? Kalau tadi cuma di 2 dimensi dia cuma garis. Kalau di 3 dimensi dia ditarik ke atas dan ke bawah, dia menjadi sebuah bidang. Menjadi sebuah bidang. Jadi kalau misalkan di ruang 3 dimensi, kita punya X sama dengan X0, misalkan X sama dengan 2 atau X sama dengan 1, maka dia adalah menjadi sebuah bidang di mana misalkan X0-nya ini 1 misalkan, seperti ini. Ini akan seperti ini. X sama dengan 1 di sini. X sama dengan 1 di sini. Misalkan. Kalau X sama dengan 2 bagaimana? Ya bidangnya seperti ini tadi, tapi kita punya maju dikit. X sama dengan 3 bagaimana? Maju lagi. Bidangnya seperti ini. X sama dengan minus gimana? Ya, di sini, di belakang. Seperti itu. Nah, Y bagaimana? Akan sama. Tadi X, kita punya Y. Kalau di 2 dimensi seperti ini aja. Maaf. Di sini ya. Y. Di 2 dimensi, kita, nah, misalkan seperti ini. Balik. Misalkan X-nya ya.
Ini Y, sorry ini. Di 3 dimensi, ini ditarik ke atas dan bawah. Jadi dia bidangnya di sini. Y sama dengan berapa di sini? Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan minus. Kalau Z bagaimana? Z berhubungan dengan ketinggiannya. Z sama dengan 0 berarti di posisi 0. 1, 2, 3, minus. Itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini misalkan X-nya 1, Y-nya di sini sama dengan 1, Z-nya ini misalkan anggap aja Z-nya sama dengan 4. Seperti itu. Sebagai contoh. Dia posisinya akan ada 3 buah bidang. Nah, interseksi dari 3 buah bidang ini, balik. Interseksi dari 3 buah bidang ini adalah suatu titik yang koordinatnya, contohnya di sini berapa? Ini kan 1, 1, 4. 3 buah bidang ini berinterseksi di satu titik yang di sini koordinatnya adalah 1,4. Sorry itu. Itu kalau kita pakai 3 bidang. Kalau kita pakai 2 bidang saja, ya nanti berubah garis. Nah, sampai sini untuk 3 bidang utama dalam koordinat kok tabung Kartesian. Kartesian. Dalam bidang Kartesian, aman ya? Oke, sekarang kita lihat di sebelah sini. Bidang tabung. Kalau misalkan X, Y, Z-nya seperti itu tadi ya. Sekarang kalau tabung. Tabung dengan ru tertentu. Berarti kumpulan titik-titik dengan ru misalkan 1. Ru itu adalah jarak dari titik ke sumbu Z. Baik positif maupun negatif. Kalau misalkan kita punya seperti ini. Misalkan ya. Ru-nya 1. Itu misalkan kita punya titik di. Misalkan ya. Di sebelah mana? Misalkan di sini aja wes. Misalkan ini anggap aja 1 ya. Di sini jaraknya 1. Di sini jaraknya 1 juga enggak? Ru-nya 1 juga enggak? Ke Z. Sini, betul ya? Sini jaraknya 1 juga. Sini 1 juga. Untuk theta, untuk V tertentu dia akan berubah sebuah garis. Untuk V tertentu, anggap aja V-nya 0, kemudian ru-nya 1. Berarti dia berada di sebelah sini, ke atas dan ke bawah. Betul ya? Kalau V-nya digeser, dia jadi gimana? Misalkan ini V0, V1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Masing-masing ada garisnya. 45 derajat ada garisnya lagi. 46, 90 derajat ada garisnya. Kalau dikumpulkan semua V dari 0 sampai 360, dia jadi apa? Selimut tabung. Kayak pipa. Kayak pipa dari atas sampai bawah. Sehingga ini bidang utamanya, bidang utama dalam koordinat tabung, itu kalau ru itu berupa selimut tabung. Itulah kenapa namanya adalah koordinat tabung. Kalau yang Z, Z akan sama dengan yang Kartesian ya. Z tertentu akan sama dengan bidang datar. Oke. Sekarang V tertentu. Anggap aja V-nya 45 derajat. Kumpulan semua titik dengan V 45 derajat, dia berubah apa? Kumpulan semua titik dengan V 45 derajat. Jadi ru-nya bisa terserah, Z-nya bisa terserah. Oke, sekarang kita nyoba dulu. Si V-nya 45, Z-nya kita anggap 0 dulu. Berarti kan di daerah sini ya. Ru-nya bisa bergerak dari 0 sampai 1. Berarti dia akan membuat sebuah garis. Betul ya? Jadi pada waktu V-nya 45 derajat, Z-nya kita anggap 0.
Z-nya kita anggap 0 di sini, Ru-nya bisa bergerak dari 0 sampai 1. Dia akan berubah sebuah garis seperti ini. Betul ya? Kemudian Z-nya kita tambah dan kita kurangi. Dia akan membuat sebuah apa? Kumpulan garis-garis ini dia akan membuat sebuah bidang lagi. Bidang. Betul ya? Ini pas 0, R-nya terserah, Ru-nya terserah, berarti dia akan membuat sebuah bidang. Jadi kalau misalkan dilihat bentuknya itu seperti ini. Seperti ini. Jadi untuk Z tertentu itu yang ini, Ru tertentu itu bentuknya silinder seperti ini, V tertentu bentuknya yang seperti ini. Ini nggak cuma sekian aja ya, ini terus memanjang gitu ya. Karena Ru-nya nggak dibatasi. Seperti itu. Dan titik pertemuan antara tiga buah bidang utamanya itu adalah dengan koordinat tabung yang ditentukan tadi. Ru-nya berapa, V-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat untuk bola. Untuk yang V sama seperti tadi. Betul ya? Dia berupa lembaran di sini. Sekarang R. R itu adalah jarak sebuah titik dengan titik pusat. Anggap aja R-nya sama dengan 1. Kumpulan titik-titik yang dengan jarak R sama dengan 1 dari titik pusat berbentuk sebuah semua titik-titik yang berjarak 1 dari titik pusat. Jadi di sini, 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 sebuah bola. Semua titik-titik yang berjarak 1 dari pusat adalah bola dengan jari-jari 1. Seperti itu. Makanya dia disebut dengan sistem koordinat bola. V-nya sama tadi sudah ya. Sekarang theta. Theta-nya misalkan anggap aja 45 derajat. Kumpulan theta yang 45 derajat. Ini V-nya sekarang kita geser. Kita geser seperti ini. Dia menjadi sebuah apa? Ini kan salah satunya ya. Sekian. Ini di sini ya. Terus kemudian dibayangkan dia ya sebuah kerucut. Kan di sini 45 derajat. Di sini benar, sudutnya ditambah dikit lagi, benar berarti semua bidang yang berbentuk kerucut. Seperti itu. Nah, seperti ini. R tertentu, P tertentu, theta tertentu. Oke? Nah, sini. Semoga masih aman ya. Kita lanjut. Ini oke. Nah, ada yang disebut dengan segmentasi panjang, luas, dan volume. Pada koordinat kartesian, segmentasinya kita punya dx, dy, dz. Ini dengan x yang sebelah sini, y sebelah sini, z yang sebelah sini. Berarti kalau misalkan kita lihat di dua dimensi ya, di dua dimensi x, y, maka kita punya segmentasi yang ke arah x ini adalah dx, yang ke arah y adalah dy. Seperti ini. Nah, segmentasi panjangnya, kalau di dua dimensi kita punya dx, dy saja. Kemudian kita punya segmentasi luas, dy kali dx. Betul ya? Kalau di sistem tiga dimensi, segmentasi panjangnya nambah lagi 1 dz, segmentasi luasnya akan ada 3. Di sini, yang di sini, ini dia berarti kan hadap ke sebelah sana ya. Hadap ke sini ya. Ini sejajar dengan apa? X. Berarti ini AX. AX didapat dari mana? Ini kali ini. Yang ini tuh DY, yang sebelah sini DZ. Berarti DY, DZ. Yang di sebelah sini ke arah sana searah dengan Y. Berarti dia DX kali DZ.
Yang ke atas sejajar dengan Z, berarti dia adalah AZ, berarti DX kali DY. Segmentasi volumenya, ya DX, DY, DZ. Mungkin ada yang sempat batin, kenapa sih kok mempelajari bola dan tabung pakai kartesian aja bisa gitu ya. Di kalkulus 2 ini nanti akan banyak sekali persoalan yang kalau dikerjakan pakai kartesian hampir nggak bisa diselesaikan. Atau sangat susah sekali. Integralnya nanti akan susah sekali. Tapi kalau pakai tabung atau bola, itu mudah. Sorry. Jadi ini dipelajari sebagai modal untuk mengerjakan soal-soal kalkulus 2 di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat yang tabung. Kartesian aman ya? Oke, kita lihat yang tabung. Tabung di sini kalau misalkan kita lihat, nah di sini tadi, di sini kan kita punya misalkan X1 kurangi X0, maka kita punya delta X sama dengan X1 kurangi X0. Atau perubahan X adalah delta X. Kalau perubahannya kecil, dia akan berubah menjadi dx. Betul ya? Berarti dx ini adalah saat ada perubahan x. Betul ya? Oi, 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 oi. Nah, sekarang di sini kita lihat dari yang mudah dulu, Z. Saat ada perubahan Z, kan tabung Z-nya sama dengan ini ya, sama dengan yang di Cartesian tadi. Ada perubahan Z, maka di sini adalah dz. Oke ya. Kemudian sekarang saat ada perubahan ru, ru kan jarak dari sumbu Z. Dari ru 2 atau ru 1 ke ru 2, dia akan berubah menjadi d ru. Kalau misalkan perubahannya kecil, dia berubah menjadi d ru. Aslinya di sini adalah delta ru, tapi karena kecil jadi d ru. Di sini aslinya adalah delta Z, karena kecil jadi dz. Sekarang kita lihat di sini. Pi. Pi-nya pada waktu di sini ada perubahan V1 ke V2, berarti delta V-nya adalah sebelah sini. Betul ya? dV-nya ini adalah delta V. Betul ya? Delta V berubah apa? Satuannya apa? Delta V. Kalau delta Z tadi berubah satuan panjang. Delta ru berubah satuan panjang juga. Kalau delta V berubah derajat. Jadi di sini kita tidak bisa nulis di sini sebagai delta pi, dp nggak bisa. Seperti itu. Sehingga kita perlu segitiga yang bawah ini kita buatkan pendekatan. Kok gitu? Jadi pendekatannya gini, misalkan. Gini deh, misalkan dia siku-siku di sini, misalkan. Misalkan. Di sini ini adalah pi. Yang di sebelah sini apa? Panjangnya sini adalah ru. Kita anggap yang di sini ru-nya. Kemudian di sini kita anggap sebagai A. Jadi ini A. Yang ingin kita cari adalah lebarnya si A ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini tangan pi sama dengan berapa? A per ru. Betul ya? Nah, tangan pi karena di sini kita punya aslinya kan delta pi. Tapi dia akan kita persempit menjadi dv. Berarti v-nya jelas kecil. Betul ya? Kecil sekali. Apakah pernah tahu teorema di mana tangan suatu sudut yang kecil nilainya akan sama dengan sudutnya itu? Jadi misalkan kita punya tangan sudut kecil. Misalkan kita punya tangan X. Tapi nilai X-nya itu dia kecil sekali.
maka nilai tangan X-nya akan sama dengan X. Kita coba ya, kalkulator. Kita masuk dalam radian. Misalkan 1 kita tangankan. 1,5. Kita sekarang pakai 0,5. Kita tangankan. 0,54. Kurang kecil lagi, 0,1 kita tangankan 0,1. Kita coba lagi 0,01 kita tangankan dalam radian ya. 0,01. Nilainya sudah mendekati sama. Semakin kecil nilainya nanti semakin mendekati nilai aslinya. Seperti itu. Sehingga dari sini kalau kita punya di sini ini adalah tangan dV, nilai tangan dV-nya kan akan sama dengan A per rho. Hasil tangan dV-nya akan sama dengan dV. Kenapa? Karena dV-nya ini kecil sekali. Oh ya. Nah, kalau A per rho sama dengan dV, nilai A sama dengan berapa? Rho kali dV. Sehingga di sini A ini ada sama dengan rho kali dV. Segmentasi panjangnya ada 3, dρ, rho dV, dz. Segmentasi volumenya ya ini kali ini kali ini. Segmentasi luasnya bagaimana? Ya berarti kalau yang di atas ya ini kali ini. Kalau yang di sebelah sini yang berarti dz kali rho dV. Yang di sebelah sini dρ kali dz. Akan mirip seperti ini. Oke? Ya. Oh enggak, kecil sekali. Kita berbicara, jadi misalkan ya, kan kita sebelumnya punya delta X sama dengan X1 min X0. Kita nggak tahu berapa nilainya. Tapi pada itu delta X ini kita kecilkan mendekati 0. Bukan 0 tapi ya, mendekati 0. Dia akan berubah menjadi dx. Dan dx-nya yang pada waktu kita mengerjakan integral ya, dx ini adalah dx itu. Dia nilainya kecil sekali, mendekati 0. Nah yang di sini, V-nya, delta V, kita kecilkan sekali, maka dia akan menjadi dV. Jadi sangat kecil sekali. Bisa jadi 0,01 gitu ya. Kecil sekali. A-nya? Oh enggak, ya rho kali dV. Kan A per rho sama dengan dV. Nah, maka A-nya sama dengan A rho kali dV. Seperti itu. Kalau A sama dengan rho berarti A per rho sama dengan 1. Ini kita bukan sama dengan 1. Tapi sama dengan nilainya yang di sini akan sama dengan yang di sini. Oke? Oke, nanti lagi di review lagi aja. Ya. Ya, Mas. Apa? Nah, pada waktu kita sudutnya sangat kecil sekali antara yang di sini dengan yang di sini, sudutnya akan mendekati siku-siku. Betul ya? Logis ya? Jadi misalkan di siku-siku di salah satu sisi yang sebelah sini juga akan mendekati siku-siku. Kenapa? Sudutnya sangat kecil sekali. Contohnya ini tadi masih lebar. Masih kelihatan. Jadi di sini siku-siku, di sini enggak siku-siku. Tapi pada waktu sudutnya sini kecil sekali, mendekati 0, kan segitiga sudutnya total 180. Nah yang sebelah sini mendekati 0, ya berarti di sini kalau sini mendekati 90, sini juga akan mendekati 90. Kalau melebar ya nggak pas. Kalau melebar dia kan siku-siku di salah satu aja kan. Atau kurang dari 90 kalau misalkan dibagi rata. Kalau misalkan dibagi rata. Jadi begitu mendekati 0 itu beberapa teorema berubah. Oke? Ini adalah untuk teori tertabung. Untuk bola, disingkat aja,
Ini dengan cara yang mirip seperti tadi akan didapatkan seperti ini. Kalau yang ini akan pakai cara yang tadi mirip. Yang ini pakai cara yang lebih kompleks 2 kali. Nggak cuma sekali aja. Sudah, saya bilang percaya aja. Kalau saya ini percaya aja maksudnya. Kalau yang di sini tadi kan kita masih itu ya, kita buktikan ya. Kalau yang di sini sudah dianggap percaya aja. Jadi ada 1, 2, 3. Seperti itu. Dan kotaknya, silakan diperhatikan ya. Silakan diperhatikan. Kotaknya antara yang sini, sini, dan sini bentuknya berbeda. Dia akan mengikuti bentuk koordinatnya. Yang di sebelah sini, seperti ini. Yang di sebelah sini, ada kayak potongan kue ini ya. Kalau yang di sini, ini seperti potongan bola yang di... Ya sebenarnya kita nggak pernah sih bagi bola seperti ini ya, nggak pernah. Makanya bolunya bentuk bola gitu. Terus kemudian dibagi rata, dia akan modelnya seperti ini. Dan ini adalah segmentasi luasnya. Oke, sampai sini? Mungkin ada yang ingin tanyakan? Terus berikutnya ada yang namanya segmentasi panjang. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ini kan kita punya DY kali D sama DX ya. Kok di sini kita punya misalkan di sini ya, kita punya segmentasi panjang seperti ini. Seperti ini maka bisa kita dekati dengan misalkan ini adalah DL. Jadi misalkan seperti ini. Ini DL, panjangnya sekian. Ini bisa kita dekati dengan DX dan DY dengan nilai DL sama dengan akar DX kuadrat plus DY kuadrat. Gitu ya. Kalau DL-nya di dalam ruang 3 dimensi sama dengan akar DX kuadrat plus DY kuadrat plus DZ kuadrat. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya ini akan mengikut apa yang tadi sudah diketemukan di sini tadi. Jadi ini kuadrat plus ini kuadrat plus ini kuadrat plus DZ kuadrat. Kalau yang di bola, ini kuadrat plus ini kuadrat plus ini kuadrat kemudian diakarkan. Seperti itu. Ini. Oke? Oke ya. Ini satu, tadi milih. Yang ini ya satu ya, cuma ada satu tok di sini. Kemudian yang ini pilih satu aja. 1, 2, 3. Oke? Oke, kita break dulu ya. Ya. Sekitar 10 menitan. Oke, kita break dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi kedua. Mana tadi? Ya, materi kedua adalah vektor. Vektor ini sebagian atau sudah pernah dibahas kan? SMA, vektor. Jadi nanti hari ini kita yang bahas vektor, yang kita bahas di vektor ini tambahan sedikit-sedikit aja. Mungkin sebagian sudah pernah dibahas di SMA dulu. Nah, yang pertama kita bahas adalah vektor satuan. Vektor satuan ini adalah vektor, nah gini, vektor satuan dari sembarang vektor A ini didefinisikan sebagai vektor A yang dibagi dengan besaran vektor A. Sebagai contoh, misalkan kita punya vektor, misalkan ini kita anggap vektor menghadap ke selatan. Terus panjangnya misalkan ini 10 satuan. Berarti ini adalah sebuah vektor 10 satuan menghadap ke selatan. Vektor satuannya bagaimana? Berarti vektor satuan adalah vektor yang searah dengan vektor ini tadi, tapi panjangnya hanya satu satuan aja. Berarti vektor ini tadi dibagi 10 akan menjadi satu satuan
panjang satu saja yang arahnya masih sama dengan vektor aslinya. Jadi vektor satuan A, misalkan contohnya kecil ya, adalah vektor A tadi dibagi dengan besarnya, kok beras? Besar dari panjang A tadi. Seperti itu. Nah, besarannya vektor satuan berarti berapa? Besarannya vektor satuan adalah satu. Jadi besarannya vektor satuan adalah satu. Jadi contohnya seperti ini. Ini misalkan punya panjangnya sekian. Nah ini dibagi panjangnya, dia adalah sebuah vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor aslinya tadi. Kemudian panjangnya hanya satu. Sehingga kalau misalkan kita lihat logikanya, vektor aslinya ini tadi, ini adalah vektor A tadi dikalikan satuan panjang A. Satuan besaran A. Kalau misalnya kita balik. Logis ya? A adalah besarannya A dikalikan vektor satuannya. Jadi kalau misalkan 10 satuan, ini vektor satuannya. Berarti A ini adalah vektor satuan ini tadi dikalikan 10. Akan kembali lagi ke vektor aslinya tadi. Nah, ada yang disebut dengan vektor sejajar. Vektor sejajar ini kalau vektor satuannya sama. Sebagai contoh, misalkan kita punya yang satu itu adalah vektor, misalkan sepanjang 10 ke arah selatan. Yang satu vektor sepanjang 20 ke arah selatan. Vektor satuannya sama nggak? Sama, yaitu satu satuan ke arah selatan. Meskipun panjangnya beda. Itu adalah vektor yang sejajar. Dan meskipun titik awalnya berbeda. Kalau dilihat di sini kan titik awalnya beda ya. Satunya di sini, satu di sini. Tapi karena arahnya sama, maka dia disebut vektor yang sejajar. Maka di sini A sama dengan sekiannya B atau B sama dengan sekiannya A, di mana sekian yang di sini dan sekian yang di sini merupakan berbalikan. Jadi misalkan contoh, A 2 kali B, maka B adalah 1/2 kalinya A. Kemudian ada operasi vektor, yaitu dot dan cross. Semoga masih ingat. Operasi dot ini adalah besarnya A dikalikan besarnya B dikoskan V. Dikoskan dengan V. Kalau cross, besarnya A dikalikan besarnya B disinkan V, kemudian dikalikan vektor E. Kalau sampai yang sini saja, ini nilainya adalah skalar. Yang di sini pun juga skalar. Tapi karena ada vektor E, dia berubah menjadi vektor. Begitu. Nah, V ini apa? V ini adalah sudut dalam dari dua buah vektor. Misalkan kita punya seperti ini. Sudut dalamnya mana? Berarti sudut dalamnya yang ini. Kalau misalkan kita punya seperti ini, sudut dalamnya mana? Yang bawah. Bukan yang ini. Jadi sudut dalam itu selalu antara minimal 0, maksimum 180. Lebih dari 180 nggak bisa, nggak boleh. Kalau 185 berarti hasilnya itu 170. V di sini adalah sudut dalam. Sudut dalam. Nah, untuk cross ini misalkan kita di sini punya A, punya B. Hasil crossnya, misalkan kita dari A ke B. Misalkan kita punya skrup. Kita lihat dari atas. Dari atas ya. Kok kita putar dari A ke B? Berarti kita putarnya ke kiri. Betul ya? Skrup diputar ke kiri. Gerakannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Skrup diputar ke kiri. Berarti obengnya gini. Berarti dia akan ke atas, mendekati kita. Jadi pada waktu kita putar dari A ke B, dia gerakannya adalah ke atas. Jadi A cross B, A ke B gerakannya ke atas.
Kalau B ke A, berarti kita putar ini. Dia akan ke bawah. Berarti B ke A, dia putarannya ke bawah. Ini akan menentukan vektor E ini. Mau cross A, B, atau B cross A, nilainya yang di sini akan sama. Betul ya? E-nya yang akan berbeda. Dan E ini kalau A, B, dan BA akan menjadi minusnya. Jadi yang satunya ke atas, satunya ke bawah. Seperti itu. Nah, mirip seperti di Kartesian tadi, vektor satuan dalam ruang. Kalau di Kartesian kita punya AX untuk yang ke arah X, AY untuk yang ke arah Y, AZ untuk yang ke arah Z. Nah ini. Ini kalau yang di sini tadi mirip seperti kalau kayak gini ya. Tadi kan kita contohnya adalah ke arah selatan ya. Nah ini kalau yang di Kartesian itu enggak ada yang ke arah X satu satuan, ke arah Y satu satuan, ke arah Z satu satuan. Nah, kalau ditabung dan bola itu akan tergantung dia berada di titik sebelah mana. Begitu. Di sini Z-nya tetap sama dengan ini, V-nya ke arah sana, misalkan dari sini ya. Ru-nya akan ke arah sana. Kalau misalkan kita punya di sini, arah AZ-nya kemana? Tetap ke atas. Tapi arah AV-nya sama nggak dengan yang di sini? AV-nya akan ke sana. Betul ya? Aru-nya kemana? Arah X. Kayak gitu. Betul, yang ini X, ini X. Ini kan Y-nya punya sini ya. Ini X ya. Jadi, vektor satuan dalam ruang tabung dan bola itu akan tergantung titiknya sedang berada di sebelah mana. Dan, ini satu lagi, semua vektor satuan dalam ruang tiga dimensi ini adalah siku-siku. Z dengan X siku-siku. Z dengan Y siku-siku. X dengan Y siku-siku. Ini dengan sini siku-siku, ini dengan sini siku-siku, yang dengan sini pun juga siku-siku. Ini dengan sini siku-siku, ini dengan sini siku-siku, ini dengan sini pun juga siku-siku. Seperti itu. Tiap pasangan vektor satuan saling tegak lurus. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, kita ada sebutan komponen vektor. Komponen vektor A pada arah vektor B yang disebut sebagai A, B kecil seperti ini, didefinisikan sebagai vektor A didotkan dengan vektor satuan B. Jadi ini vektor satuan. Vektor satuan. Seperti itu. Ini vektor satuannya. Nah, di mana B kecil, vektor satuan B ini adalah vektor B yang dibagi dengan besarannya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini tadi, A besar dot B besar itu adalah besarannya vektor A dikalikan besarannya vektor B dikoskan B. Kalau B-nya di sini jadi vektor satuan, besarannya berapa? 1. Jadi nanti besarannya A dikali 1 kali cos B. Berarti tinggal besarannya A dikoskan B. Nah, tinggal besarannya A dikoskan dengan B saja. Seperti itu. Seperti itu. Ini bisa dianalogikan seperti ini. Misalkan kita punya V, kok kayak Q? Kelihatan ya? Nah, deh. Misalkan kita punya seperti ini V, di sini adalah besarannya A. Yang kita cari adalah panjangnya yang sebelah sini. Betul ya? Ya, Panjangnya di sini. Misalkan ini AB tadi itu. ya. AB. Cos V sama dengan per, Per AB. betul ya? Ya,
Betul enggak? Apa kebalik? Balik. Cos V adalah AB per besaran A. Maka AB sama dengan besaran A kali cos V. Ini adalah komponen vektor. Begitu. Komponen vektor ini apa? Jadi komponen vektor ini kalau misalkan kita punya dua buah vektor yang berbeda, misalkan vektor A, vektor B. Vektor A ini kita proyeksikan ke vektor B, maka panjangnya kita dapatkan berapa? Seperti itu. Akan sama juga seperti misalkan kita punya di ruang tiga dimensi seperti ini. Kemudian kita punya vektor satu di sini. Vektor ini berarti kita bisa proyeksikan ke X, ke Y, dan ke Z. Satu vektor ini. Akhirnya apa? Nanti satu vektor ini kita akan dapat sekian X, sekian Y, sekian Z. Seperti itu. Dan komponen-komponen ini tadi, komponen yang sini tadi, komponen-komponen yang ke X, Y, dan Z ini, kalau dijumlah akan kembali ke vektor pertama yang tadi. Gitu. Jadi ini vektor di sini contohnya kalau A ke B saja. Tapi nanti implementasinya A ini bisa dibawa ke X, bisa dibawa ke Y, bisa dibawa ke Z. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama seperti yang barusan kita bahas ini tadi. Sebuah vektor A dapat dinyatakan oleh komponen A ke arah X, AX ya. Kalau ini tadi kan AB. AB adalah komponen A yang diproyeksikan ke arah B. AX adalah komponen A yang diproyeksikan ke arah X. Komponen A yang diproyeksikan ke arah Y, komponen A yang diproyeksikan ke arah Z. Yang AX ini arahnya adalah AX, ini adalah vektor satuan ke arah Y, ini adalah vektor satuan ke arah Z. Seperti itu. Dan yang tabung dan bola pun juga bisa dikomponenkan seperti ini. Nah, sekarang transformasi vektor. Transformasi vektor ini berarti kita akan mentransformasikan komponen X, Y, Z ke Ru VZ atau R V theta. Seperti itu. Transformasi ini bisa kita lihat, kita kan punya itu ya, punya vektor A tadi ya, vektor A-nya sama. Kalau kita di Cartesian kita punya AX sama dengan A dot AX. Betul ya? AY sama dengan A dot AY. AZ sama dengan A dot AZ. Ini vektor juga. Seperti itu. Akan sama seperti ini, tabung dan bola pun juga kita punya komponen A ru, itu berarti vektor A tadi kita bawa ke bentuk atau ke arah ru. A yang V juga ke bawah V, seperti itu juga. Kalau ini sama, man. Nilai operasi dot dari dua vektor satuan diperoleh dari tabel transformasi. Di sini kita tidak bisa, masih belum kelihatan kalau dua vektornya di sini muncul. Sekarang kita lihat, misalkan A-nya kita tulis seperti ini. A sama dengan AX. AX plus AY. AY plus AZ. AZ. Betul ya? Si A-nya kan sama dengan ini. Betul ya? Pada waktu kita ingin menghitung yang sini, A-nya ini dimasukkan ke sebelah sini. Nanti dimasukkan ke sini juga, dimasukkan ke sini juga. Maka nanti kita kan punya dalam tanda kurung gitu ya.
Maka nanti AX dot ARU. AY dot ARU. Plus AZ dot ARU. Ini nanti ada contohnya. Ada contohnya. Contoh jabarannya, bukan contoh soalnya. Nah, AX dengan ARU, AY dengan ARU, AZ dengan ARU ini ada nilainya. Nilainya adalah seperti ini. Ini untuk tabung, ini untuk bola. Bagaimana cara penjabarannya? Tadi seperti ini. Kita punya si A-nya itu sama dengan AX. AX plus AY. AY plus AZ. AZ. Kita ingin membawa ke bentuk silinder. Silinder tadi ada tulisannya yang ini tadi ya. ARU sama dengan A dot ARU. Ini kok AR, ini RU ini. Ini dia pakai R di sini kurang cocok ini. ARU, ARU, gitu. Kita punya ARU sama dengan A dot ARU. Seperti ini. A-nya kita ganti AX, AX, AY, AY, AZ, AZ. AX, AX, AY, AY, AZ, AZ. Kali ARU. Ini beda sendiri nih. Ini sendiri. Ini kelompoknya sampai sini. AZ-nya itu di sini. Ini sumbernya nggak di enter ini. Ini berhenti di sini sendiri. Sehingga apa? Ini kita untuk mencari ARU ini kita akan dapatkan sehingga ini sama dengan yang ini ya. AX kali AX dot ARU ditambah AY kali AY dot ARU ditambah AZ kali AZ dot ARU. Maka nanti akan kita dapatkan ARU nilainya berapa. Hal yang sama kita kerjakan di sini juga, berarti nanti kita punya AX kali AX dot AV, AY kali AY dot AV, nanti ditambah lagi AZ kali AZ dot AV. Dot-dotnya ini dari mana? Dari tabel ini. AX dot AR, ARU, AR. ARU itu sama dengan cos V. Jadi nanti di sini kita rubah menjadi cos V. Yang ini kita rubah menjadi sin V. Yang ini kita rubah menjadi 0. So itu. V-nya kita dapat dari mana? V-nya kita dapat dari konversi yang tadi pagi. Itu tadi pagi. Pertemuan yang tadi. Kok pertemuan tadi? Seksi pertama tadi. Sorry itu. Di sini kan ada cos V, sin V, min sin V. V-nya kita dapatkan dari konversi yang tadi. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, itu kita bawa ke bentuk V. Seperti itu. Dan nanti untuk yang Z juga akan dikerjakan seperti itu. Tapi yang Z aman. Kenapa? AZ akan sama dengan AZ. Jadi langsung AZ-nya yang di sini akan sama dengan AZ-nya yang di sini. Oke? Nanti dicoba. Ada. Demikian juga untuk yang bola, sistemnya akan sama. Ini grupnya yang ini. Ini itu A tet. Oh, ini AV. Ya wes lah. Ini R bener. Kayak gitu. Dengan cara yang sama. Kita dapatkan nilai theta dan V-nya dari konversi seperti yang sesi pertama tadi. Ini adalah tabel transformasi untuk merubah vektor. Sampai sini dulu. Aman? Kita lanjutkan ya, vektor ya. Besarnya vektor, kalau di Kartesian adalah AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat.
Seperti tadi. Ditabung langsung. Tanpa yang RDR, DV, dan kawan-kawan itu enggak. Langsung ARU kuadrat, AV kuadrat, AZ kuadrat. Kemudian AR kuadrat, AV kuadrat, A theta kuadrat. Langsung. Besarnya itu langsung. Vektor dari dua titik, ini kalau melihat ini bingung nih, langsung gini aja di sini. Jadi misalkan kita punya vektor A itu adalah pangkal awalnya di titik P ini, kemudian ujungnya ada di titik Q. Berarti A sama dengan P ke Q. Nah, kalau pangkalnya di titik P, ujungnya di titik Q, maka vektor A ini sama dengan bagian X-nya itu adalah X2 min X1, bagian Y-nya adalah Y2 min Y1, Z2 min Z1. Seperti itu. Jadi vektor kalau misalkan dari ujung A ke ujung B, vektornya berapa? Berarti X-nya B dikurangi X-nya A, Y-nya B dikurangi Y-nya A, Z-nya B dikurangi Z-nya A. Seperti itu. Dan ini ada perbedaan ya. Kalau misalkan kita punya kurungnya seperti ini adalah X1, Y1, Z1, ini adalah koordinat. Betul ya? Ini adalah koordinat. Tapi kalau bentuknya seperti ini, jadi seperti ini, kayak kurang dari lebih dari, ini adalah bentuk vektor. Sehingga meskipun di sini tidak ditulisi AX, ini sudah jelas komponennya AX, ini adalah komponennya AY, ini adalah komponennya AZ. Meskipun tidak ditulis. Itu langsung. Jadi sebagai contoh, kita punya 1,2,3. Ini adalah titik. Tapi kalau misalkan dia tulisannya 1,2,3 seperti ini adalah vektor. Ini titik. Itu. Vektor posisi adalah vektor dengan pangkal 0,0,0 dan ujungnya x, y, z. Jadi kalau misalkan kita punya titik 1,2,3, vektor posisinya adalah 1,2,3 dengan anggapan titik pangkalnya di titik 0. Seperti itu. Langsung. Seperti itu. Kemudian ada juga vektor dengan dua vektor posisi. Jadi kalau misalkan ya, kita punya P-nya yang tadi, kita punya X1, Y1, Z1 sebagai titik awal. X2, Y2, Z2 sebagai titik akhir. Bagaimana kalau yang 1, X1, Y1, Z1 ini tadi adalah vektor posisi? Sekarang kita lihat. Pada waktu kita penjumlahan vektor, semoga masih ingat ya. Nilai dari vektor A ditambah vektor P sama dengan berapa? Vektor P ditambah vektor A sama dengan vektor Q. Betul ya? Vektor P ditambah vektor A sama dengan vektor Q. Betul kan? Ujungnya P. So, itu. Kalau A tambah P, berarti A-nya ke sini dulu, baru itu P-nya ke sini. Sama aja. Nah, kalau kita punya vektor A ditambah vektor P sama dengan vektor Q, maka vektor A sama dengan Q dikurangi vektor P. Kalau Q dikurangi P, maka komponennya Q dikurangi komponen P, komponen Q kurangi komponen P, komponen ini dikurangi komponen ini. Akan sama seperti yang tadi. Mirip seperti ini. Akan sama. Begitu. Nah, kita masuk contoh. Tentukan vektor-vektor satuan dari ini. Oke, vektor satuan. Vektor satuannya A itu sama dengan vektor A dibagi dengan besaran vektor A. Betul ya?
Besarannya vektor A berapa? Besarannya vektor A sama dengan yang ini. Ya, akar 4 tambah 16 tambah 1. Betul ya? 2 kuadrat tambah min 4 dikuadratkan tambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 21. Berarti besarannya A sama dengan 2 per akar 21 AX 4 per akar 21 AY plus 1 per akar 21 AZ. Oke? Ini yang A. Sekarang besarannya B. Besarannya B berarti berapa? Akar dengan akar 84. 84 ini berapa kali berapa? Sama dengan 2 akar 21. Berarti B-nya sama dengan min 4 per 2 akar 21 AX plus 8 per 2 akar 21 AY plus min 2 per 2 akar 21 AZ. Coret-coret, coret 4, 2. Nilainya A sama B gimana? Besaran. Cuman ada beda minus. Berarti A satu vektor satuan A sama dengan min vektor satuan B. Itu. Kalau vektor satuannya hanya minusnya saja, berarti satu dengan yang lain dia saling bertolak belakang. Satunya ke utara, satunya ke selatan, satunya ke timur, satunya ke barat. Itu. Bagaimana hubungan dari kedua vektor satuan tersebut? Ini. Hubungannya baik-baik saja. Hanya minus saja. Tentukan komponen vektor A pada arah vektor B. Berarti kita pakai ntar di sini dia pakai yang cos atau pakai yang ini ya? Bisa pakai cos, bisa pakai itu apa namanya? Pakai yang komponen-komponen komponen. Ah, di sini belum bisa cari. Coba sih lihat dia pakai apa rumusnya. Ini udah betul, ini udah betul, ini juga betul. Saling berlawanan. Komponen, oh ini langsung dikalikan. Ya sudah. A dot B ini caranya ini tadi belum ditunjukkan. Ya nggak apa-apa wis. Jadi untuk mencari dot itu ada dua cara. Nanti insya Allah habis ini diberitahu caranya yang kedua. Terus nomor 4, coba kita lihat nomor 1 tadi. Silakan diperhatikan, ini korelasi dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, bagaimana? Min 2 kalinya. Min 2 kali, min 2 kali, min 2 kali. Sehingga kalau misalkan dilihat, si B ini adalah min 2 kali vektor pertama. Jadi misalkan ya, kalau 2 kali saja, A seperti ini, B seperti ini. Kalau min 2 kali, A seperti itu, B seperti ini. Besarnya 2 kali, tapi berlawanan arah. Kalau misalkan tanpa ada min ya, masing-masing dikalikan itu bisa ketemu komponen X-nya 2 kali lipat, Y-nya 2 kali lipat, Z-nya 2 kali lipat, maka dia adalah jajar. Kenapa? Karena kalau misalkan tanpa min, antara besaran satuan A dan vektor satuan B-nya ini sama. Berarti kan sejajar. Sekarang kita lihat nomor 4. Vektor berikut mana yang sejajar dan tidak sejajar? Pakai cara melihat ciri itu tadi. A, B, C, D. Mana yang sejajar, mana yang tidak sejajar?
yang sejajar redaksi AC Kita lihat dulu. A dan C kita lihat. 2, 2, 2. Sejajar. C dan D kita lihat. 3, 3, 3. Berarti C dan D iya. A dan D? ya Iya. A sama C iya. C sama D iya. Berarti A dan D iya. B-nya gimana? B-nya dia tidak. Karena di sini 3, 3, 1. Nggak bisa. Kalau 3, 3, 3 baru bisa. Termasuk juga kalau misalkan 3, 3 min 3. Berarti nggak juga. Seperti itu. Berarti A akan sejajar dengan C, akan sejajar dengan D, tapi tidak sejajar dengan B. Vektor posisi seperti ini. Tentukan vektor P ke Q. Berarti ini dikurangi yang sini, ini dikurangi yang sini, ini dikurangi yang sini. Berarti berapa? P ke Q sama dengan minus loh ya. Min. Min 2, 1, 4. Betul ya? Besarannya berapa? Kuadrat, 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 ditambahkan, kemudian di akar. Berarti berapa? Akar 4 tambah 1 tambah 16 sama dengan akar 21. Kayak tadi lagi. Lihat nomor 5. Sejajar, tidak sejajar, oke. Nomor 5, min 214 akar 21. Nah, oke. Seperti itu. Ya, sampai sini. Aman? Nah, tinggal dikit, tinggal dikit, tinggal dikit. Vektor yang sama itu apabila tadi kan kita punya vektor sejajar ya. Bentar, ini kurang tepat ini. Ini bukan sama dengan tapi sejajar. Sejajar mestinya sejajar gambarnya gini ya. Sejajar seperti ini. A sejajar C sejajar D, tapi tidak sejajar dengan B. Kalau vektor yang sama itu besar dan arahnya sama. Meskipun titik pangkalnya berbeda. Jadi vektor misalkan di sini kita punya tiang 3 meter ke arah selatan. Dan satunya di vektorat sana 3 meter ke arah selatan. Itu berarti vektor yang sama. Seperti itu. Kemudian ada vektor sejajar dan tegak lurus. Kita punya vektor tegak lurus jika dia dotnya 0. Kita lihat rumusnya ini tadi adalah besaran A kali besaran B kali cos P. Kalau tegak lurus, sudutnya berarti berapa? 90. Cos 90, 0. Jadi yang membuat 0 itu ini. Kalau dia tegak lurus, maka dotnya 0. Gampangnya gini. Misalkan kita punya 45. Berapa proyeksi vektor ini ke sebelah sini? Maka kan sekitar sekian ya. Betul ya? Sekitar sekian. Kalau misalkan kita punya sebelah sini, maka proyeksinya full. Kalau kita punya 90 derajat, proyeksinya berapa? 0. Kecil. Jadi ini mengecil sampai posisi 90 derajat, dia posisinya 0. Nah, gitu. Nah, kalau yang sebelah sini, kita punya A, balik. Besaran A, besaran B, sin V kali E. Pada waktu sejajar, sin V berarti sin 0. Betul ya? Kalau sin 0, maka 0. Logikanya gini. Logikanya tadi kita punya yang putar-putar tadi mana? Yang ini. Kita punya A cross B, berarti kita putar dari A ke B. Kok misalkan A sama B-nya dia berhimpitan, kita putar dari A ke B, gimana? Kalau gini, dari A ke B kan bisa gini ya. Kita putar kelihatan dari sini. Atau kebalik. Kalau misalkan seperti ini, berarti kita mutarnya kemana? Ya, nggak putar. Wong dari A ke B titiknya sama.
Tetap. Betul ya? Nah, kalau nggak muter, dia gerak ke atas atau ke bawah? Ya nggak kemana-mana. Akhirnya vektor E-nya sama dengan nanti E-nya juga nggak kemana-mana. Nol. Seperti itu. Logikanya gitu. Cuman di sini kelihatan yang dari sini sin V-nya aja sudah kelihatan nol. Nah, ini adalah cara kedua untuk mengerjakan dot dan cross. Misalkan kita punya vektor A itu sama dengan AX, AY, AZ. Seperti ini. Kita punya vektor B, BX, BY, BZ. Seperti ini. Dotnya A dot B ini bisa pakai cara yang ini atau langsung bisa pakai cara ini. Jadi dotnya A dan B itu adalah AX kali BX plus AY kali BY plus AZ kali BZ. Langsung. Seperti itu. Jadi komponennya ini kali ini kali ini kali ini ditambahkan. Dan ini yang dikerjakan oleh contoh soal yang mana tadi? Yang loh. Nah, yang ini tadi. A dot B kecil. Vektor satuan B-nya ini diambil yang ini tadi. Berarti yang A-nya, yang A-nya diambil 2 min 4, 1, B kecilnya diambil yang min 4 per akar 84, 8 per akar 84, min 2 per akar 84. Jadi komponen A sama B-nya itu langsung dikalikan ini kali ini kali ini kali ini. Itu adalah dot. Kalau cross bagaimana? Kalau cross kita pakai determinan. Determinan jadi di sini A, X, A, Y, A, Z. Kemudian kita kan crossnya A dulu ya. A dulu ini komponen A, X, A, Y, A, Z ini kita bawa ke sini dulu. Kita tulis di sini dulu. B-nya, komponen BX, BY, BZ kita bawa ke sebelah sini. Kalau B cross A berarti nanti BX, BY, DZ di tengah, BZ di tengah, A, X, A, Y, A, Z yang di bawah. Masih ingat determinan? Masih ingat ya? Ayo coba kita kerjakan determinan. Positif atau negatif? Positif. AX dikali determinan AY, AZ, BY, BZ. Positif negatif? Negatif. Negatif AY, AX, AZ, BX, BZ. Terakhir positif negatif? Nah, AZ, AX, B, BX, BY. Jadi besarannya AX itu adalah AYBZ min AZBY. AY kalau minusnya kan ini kali ini dikurangi ini kali ini ya. Tapi kalau misalkan ini di sini kita merubah positif, berarti yang sebelah sini dikurangi yang sebelah sini. Yang sebelah sini AXBY min AYBX. Kalau dijabarkan akan mirip seperti ini. Cuman kalau seperti ini saya sendiri akan susah mengingat. Lebih mending, kalau saya ya, lebih mending nulis yang ini. Kemudian nanti baru dideterminankan. Atau mau pakai sarus. Pakai sarus juga bisa, boleh. Jadi plus, minus, nanti AX-nya dikumpulkan, AY-nya dikumpulkan. Itu juga boleh, pakai sarus bisa. Sama aja nanti seperti itu. Ini adalah cross. Kemudian tadi kan kita membahas ini ya, V ya, sebagai sudut dalam ya. Bagaimana menghitungnya? Pakai ini. Arcus cos dotnya dibagi besarannya. Seperti itu. Dotnya dibagi besarannya. Otomatis V maksimum 180 derajat. Seperti itu.
0, pi 180. Dan sudut dalam ini bisa kita cari untuk mencari sudut ke X, mencari sudut ke Y, mencari sudut ke Z. Seperti itu. Jadi kalau misalkan, apa itu mau moro-moro segitu. Sudut ke Z. Jadi misalkan ada pertanyaan ya. Kalau yang misalkan kita punya 3AX, 2AY, 1AZ. Komponen di AX, AY, AZ-nya kan sudah terlihat ya. 3 ke arah AX, 2 ke arah AY, 1 ke arah Z. Tapi kalau misalkan ditanyakan berapa sudutnya, kita pakai rumus yang ini tadi. Pakai yang ini. Ini dengan ini besarannya vektor satuan AX kan 1 ya. Di sini juga 1. Di sini 1, 1, 1, 1. Maka bisa arcus cos AX per besarannya A. Arcus cos AY per besarannya A. Arcus cos AZ per besarannya A. Kayak gitu. Oh, bukan 1 sih. Maksudnya A dot AX jadi AX. A dot AY jadi AY. A dot AZ jadi AZ. Ini sama dengan ini di sini. Ini sama dengan 1. Yang sama dengan 1 yang ini. Oke, tinggal dikit. Paralelogram ini adalah contoh terapan dari vektor. Kalau misalkan dilihat, di sini kan besarannya B sin theta. Betul ya? Sin theta kan, sin theta sama dengan ini dibagi ini. Maka yang sebelah sini adalah besaran B sin theta, kayak yang tadi. Luasnya trapesium ini ya. Kok trapesium? Jajar genjang. Trapesium ulangi nih. Jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya besaran A, tingginya besaran B sin theta. Maka luasnya bisa kita lihat dengan besarannya A cross B. Jadi kalau ada dua vektor, A cross B besarannya berapa? Itu adalah sama dengan luas paralelogramnya. Begitu. Kalau hanya segitiga saja, misalkan B ke sini, A ke sini, kemudian ini ke sini, luasnya berarti segitiga, setengahnya. Setengah kali A cross B. Dan volume prisma segi 4, yang bawah tadi luasnya adalah A cross B, betul ya? Kita tinggal kalikan tingginya, tingginya H itu adalah C yang kita dotkan ke A cross B. Sehingga kalau misalkan kita lihat C dot A cross B ketemu terakhir yang ini. Ini tadi yang besaran yang bawah tadi. Dibagi besaran yang bawah tadi. Nah, P-nya sama dengan C dot A cross B. Sudah. Kayaknya sudah ini. Seingat saya slide berikutnya ini sudah soal mandiri. Wah, betul kan soal mandiri. Ini satu aja. Tapi ngerjakan ini ya pasti ngerjakan yang atas dulu. Ini satu aja. Oh, tidak usah, jangan. Satu. Terus ini khusus ini ntar gini. Ini satu, ini satu. Gitu. Nomor 7 kembalikan nomor 1 lagi ya. Iya, nggak apa. Berarti di yang materi ini 1, 2, 3, 4. Yang materi tadi 3. Ya, udah cukup. 7 saja cukup. 14-an. Ya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Cukup ya? Ya, jadwalnya kita sampai jam 10. Ini 9.42 mau 43. Boleh kita akhiri? Habis ini. Oke. Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama.